para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kisah seorang anak kecil bersama orang tuanya berdiri di pinggir jalan di tempat penyeberangan, menantui lalu lintas berganti warna agar mereka menyeberang. Anak kecil ini memegang tangan ayahnya, melompat ke depan sambil berkata, "Ayo, kita cukup waktu untuk berlari menyeberang ke jalan sana." Ayahnya memegang dan menjelaskan lagi kepada anaknya dengan cara berjalan yang aman. Tetaplah berjalan di trotoar dan taati lalu lintasan aku. Panduan yang disampaikan oleh orang tuanya ini adalah bentuk tanggung jawab yang indah, mengajarkan anak untuk memiliki kesadaran, kesabaran untuk mengikuti jalan-jalan, karena anak mereka bukan hanya mengenai hal-hal yang dasar tentang bagaimana menggunakan perlengkapan, bagaimana niat makan, bagaimana semua harus berdoa, mengucapkan doa, mentaati rambu lalu lintas, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini hanya jalan yang sangat ramai, perempatan atau pertujuan atau perdelapanan di situ. Semua orang memiliki tujuan sendiri-sendiri, tetapi kita juga punya tujuan untuk menyeberang. Panduan yang dapat mengandung risiko, tetapi cara yang paling bijaksana untuk hidup adalah melalui mengikuti hikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya kita mengerti? Kita harus mensandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmat, kebijaksanaan. Berjalanlah terus dengan kebijaksanaan, maka kita pun akan menemukan prinsip-prinsip bagaimana orang itu menjadi penting di mata anak-anaknya, di mata yang dipimpinnya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmah dan memberi kepandaian maupun pengetahuan. Hikmah yang saya sampaikan di sini bukanlah suatu yang dapat dengan mudah kita raih. Hikmah yang saya sampaikan di sini adalah suatu proses panjang dari suatu kejadian-kejadian dan mengambil iktibar atau mengambil pelajaran dari hikmah itu, dan itu adalah janji kita untuk berjalan. Hikmah bukan suatu yang dapat dengan mudah dan murah, tetapi ini adalah untuk mendapatkan hikmah perlu adanya komitmen, adanya kerinduan, adanya kesetiaan, adanya kondisi sedemikian rupa yang mendekatkan iman kita hanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu beberapa langkah. Yaitu satu, mencari hikmah harus kita cari. Ketika kita hidup di dunia di mana kita dapat lebih mudah memuaskan keinginan syahwat, keinginan daging, maka Tuhan mengingatkan kita bahwa hikmah dari dunia ini adalah kebodohan di hadapan Allah. Jadi untuk mendapatkan hikmah kita harus memiliki kerinduan untuk mendapatkan, meminta Allah untuk memberi petunjuk kepada kita. Yang kedua adalah selalu berdoa. Melalui doa kita memperoleh pengertian langsung dari Allah bahwa kehidupan kita ini berada dalam situasi tertentu. Ud'uni astajib lakum. Kita dalam situasi bagaimanapun kita berdoa. Doa merupakan harapan. Apabila di antara kamu ada kekurangan, maka berdoalah. Hikmah, hargailah, hendaklah ia meminta hanya kepada Allah yang memberikan semua kepada kita dengan murah hati, dengan tidak membangkitkan pemberian itu. Mintalah bimbingan hanya kepada Allah, karena Allah selalu memberi hikmah kepada makhluknya. Memahami cara kerja Allah. Mungkin kita sekilas tidak melihat bahwa setiap nasihat yang disampaikan oleh orang-orang pintar, orang bijaksana, tetua-tetua kita itu menimbulkan suatu pertentangan batin yang luar biasa, karena kita tidak terbiasa dikandani atau dinasihati. Tetapi tetaplah bergaul dengan orang yang memberi nasihat yang baik. Nasihat yang baik, bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bijaksana, menempatkan orang-orang soleh dan orang-orang bijaksana dalam kehidupan.
yang menjadi sumber hikmah dan pertolongan.